Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya berkesempatan pada kali ini berziarah ke makam Sunan Derajat yang ada di Lamongan. Saya datang ke sini itu pakai sepeda motor. Saya parkirnya itu di depan gapura pintu masuk ya makam. Jadi di situ ada tempat parkiran khusus sepeda motor. Per itemnya atau per sepeda motor itu dikenakan biaya 3.000 untuk parkirannya. Jadi teman-teman kalau datang ke sini sepeda motoran sendiri atau berdua bisa diparkirkan di depan gapura masuk makam langsung dengan biaya ongkos penitipan yaitu 3.000. Jadi untuk kesini biasanya kan kita ambil air wudhu untuk berdoa ke atas. Jadi nanti ketika naik sepeda motor itu di sampingnya tadi ada tempat wudhu, bisa wudhu di bawah, dan di atas juga nanti ada tempat wudhunya ya teman-teman. Sebelum masuk ke makam dan berdoa seperti biasa, lazimnya peziarah yaitu berdoa dan membaca tahlil surat Yasin. Ini adalah salah satu dawuh beliau, yaitu jeruning suko apa tadi lupa, pokoknya dawuh beliau ada di pintu masuk yang ditulis menggunakan papan kayu. Berikut adalah saya bergabung dengan jamaah yang berkunjung di sini. Kebetulan saya kesini itu berdua pada siang hari, cukup panas. Sebelum masuk ke makam beliau, kita akan dilihatkan berbagai banyak makam yang batu nisannya itu terbuat dari batu yang mungkin usianya itu terlampau jauh atau berusia ratusan, mungkin puluhan tahun yang lalu, yang telah dimakamkan di area pemakaman Sunan Derajat ini. Kalau menuju ke makam beliau ya kita harus menaiki tangga ya. Ada 2 tangga untuk naik ke makam. Kemudian ini adalah tata tertib peziarah. Sebelum masuk silakan teman-teman dibaca dulu supaya kita tidak melanggar atau sudah menjadi ketentuan pengelola makam tersebut. Sunan Derajat sendiri adalah salah satu wali songo yang bermakam atau makam beliau itu ada di Lamongan. Nama kecil beliau yaitu adalah Raden Hasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat sendiri ini diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi, dan beliau sendiri ini adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan beliau merupakan saudara dari Sunan Bonang dan Sunan Kudus yang ada di Tuban dan di Jawa Tengah. Beliau wafat diperkirakan pada tahun 1533 Masehi di masa Kesultanan Demak. Untuk ayah beliau sendiri yaitu Sunan Ampel dan ibu yaitu Nyai Ageng Manila. Setelah menguasai ajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di Desa Derajat. Sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran, Lamongan.
Di sana beliau mendirikan pesantren Dalam Dur. Tempat ini diberikan oleh kerajaan Demak waktu dulu. Beliau diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Untuk makamnya sendiri ini tidak pernah sepi ya dari pengunjung yang berasal dari dalam wilayah kota, kabupaten maupun provinsi Jawa Timur maupun dari luar provinsi Jawa Timur ya. Jawa Tengah, Jawa Barat sering berkunjung untuk tabarukan berziarah ke makam beliau. Kemudian saya lanjutkan perjalanan yaitu menuju ke Museum Sunan Derajat. Di sini juga ada tempat mengambil air berkah yang biasa didapatkan di makam-makam Wali Songo. Untuk air barokah sendiri ini dikenakan biaya ya teman-teman. Untuk botol kecil yaitu 2000, botol besar 4000. Untuk area sendiri ini sendiri itu cukup luas, dan untuk museumnya Sunan Derajat itu tetap berada di masih kawasannya makam ya. Ini adalah salah satu bayang atau amben ya. Istilah orang Jawa amben, tempat tidur yang terbuat dari pohon jati. Cukup lama ya teman-teman. Ini saya sudah memasuki kawasan Museum Sunan Derajat. Kita lihat dulu apa ini ya, pengesahan museum tersebut dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Ini adalah tahun pembangunan atau berdirinya Museum Sunan Derajat. Pertama kali kita masuk, kita disuguhkan dengan sebuah beduk besar. Kita harus lepas alas kaki ya teman-teman kalau masuk ke sini, karena nanti itu adalah peraturan ya, takut mengotori lantai. Ini adalah peninggalan beliau yang cukup fenomenal ataupun antik, seperti batu, guci, koin, seperti itu ya. Bisa kita lihat penampakan koin zaman dulu. Lumpang juga ada, batu relief, keramik, fosil, apalagi nih, batu bencet, koin mata uang Cina. Kemudian kita lanjut, ini juga ada buku bacaan. Di sini juga sekaligus ada nih ya, perpustakaannya untuk membaca ya teman-teman di dalam museum tersebut. Ini adalah jenis barang sendok, piring, mangkok besar kecil, lepek, piring, mangkok, tempat air minum ya, sekelas perabotan ya, perabotan rumah. Wah, cukup unik sekali ya teman-teman. Mungkin
di saat ini jarang ditemukan ya barang-barang seperti ini. Ini adalah salah satu koleksi Museum Sunan Derajat, nggak diperjualbelikan. Kita lanjut yang sebelah sini, itu apa ya teman, kursi, ada kursi juga. Ada kayak ukiran dari kayu. Kursi goyang kuno, padupan, kayu pagar, pacak suci, seperti itu. Nah, ini adalah koleksi pusaka. Apa ini ya, tombak ya teman-teman ini. Sesanti Sunan Derajat. Ini adalah batik derajat, tombak, lonceng. Terus kemudian yang sebelah sini seperti ada gong. Masih ada yang bahan yang terbuat dari kayu. Gamelan singo mengkok. Seperti alat-alat apa ya zaman dulu, gamelan singo mangkok, peralatan kentrung, seperti itu. Seperti alat-alat kesenian ya zaman dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu pusaka, tongkat, pedang. Ada kayak keris juga ya ini teman-teman. Dan ini adalah mushaf Al-Quran kuno. Ada yang dari kertas dan ada yang dari kulit serat tumbuhan. Untuk bahan tulisannya cukup unik sekali ya teman-teman. Zaman dulu itu menggunakan alat seadanya, belum maju, belum ada handphone, belum ada alat komunikasi lah, IT mungkin sebagai penunjang. Kebutuhan ini adalah kayak ukiran pesan gitu teman-teman, naskah lontar. Kalau yang sebelah sini masih berbahan keramik ya. Ada piring, mangkok, sendok, seperti itu ya teman-teman. Dan ini ada yang kecil. Kita lanjut yang sebelahnya lagi. Ini adalah ukiran dari kayu, seperti kayak gentong, kemudian cagak buat rumah, soko,
Untuk istilah-istilahnya ini sendiri asing ya teman-teman, jarang saya dengar juga. Dan ini adalah beduk utamanya. Mungkin itu aja perjalanan ziarah kali ini, yaitu di Sunan Derajat, Kabupaten Lamongan, yang dapat saya sampaikan dan infokan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan informasi yang saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.